Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana al-'alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para pejabat pemerintah ingkang kula hormati, bapak-bapak lan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalu menika kula saged kepanggih kali panjenengan sedaya dumateng panggenan kang mulya niki. Malah wau niku Mbah Yai kali Ibu Nyai ngendika terus panjenengan niku nek nyipeng teng mriki. Terus niki kula niku napak tilas. Nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi angsal barokah dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal. Shalawat lan salam monggo sareng-sareng dipun kursaaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula sareng panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang ingkang bakal nanti syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal. Para sederek, para rawuh, para sedulur, dumateng acara haul menika kula nyuwun dumateng panjenengan masyarakat Purbalingga niki biasanya desa napa niki lho? Rapat. Rambak. Oh, Rambak dari mana? Biasanya kok susah menyebutnya. Rambak nggih. Niki kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya setunggil kelawan haul niki ayu bareng-bareng masyarakat Rambak, masyarakat Kalimana wangsul dumateng para ulama, para kiai, para ulama, para kiai wangsul dumateng para wali Nusantara. Sebab nek wali Nusantara niku wali beneran, sanes wali abal-abalan. Dinapa boten? Para sedherek, para rawuh, para sedulur, akhirana ngomong ya wali Nusantara sing Purbalingga masih kalah
ning wali kiye sampeyan sedaya kula harap aja percaya. Barokah ulama Kyai Nusantara niku adalah barokah sing real historikal saged dikaji. Memang ulama-ulama Kyai Purbalingga memang alim-alim, pinter-pinter, memang wali beneran, sanes wali abal. Bila panjenengan wajib ngajari putra wayahe kanggo wangsul dumateng ya. Nek wonten napa-napa matur dumateng ya. Nek wonten pengaosan napa sing ngaos ya. Kiai panjenengan ilman wa amalan wa akhlaqan wa nasaban wa sanadan jelas. Yo ilmune, yo amale, yo akhlake, yo nasabe, yo sanade, itu kiai ulama Purbalingga niku sudah jelas, ora diragukan meneh. Para sedherek, para sedherek, ayo balik ning kiai, ayo balik maring negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di anggene ono sing ngomong, mari kita dirikan khilafah Islamiyah. Ora usah dipercaya nggih. Niki sanes khilafah Islamiyah niku khilafah Wahabiyah, khilafah Yahudiyah kanggo ngancuraken kekuatan Islam semono ing Indonesia. Ono maning sing ngomong, mari kita dirikan Indonesia bersyariah. Ini jelas para syekh seluruh baik khilafah Islamiyah atau Indonesia bersyariah niki adalah nyata-nyata gerakan itu adalah gerakan sosial dan politik untuk merebut Indonesia dari tangan rakyat Indonesia. Milo sampeyan sing dadi rakyatnya aja gelem. Ya kowe atas nama khilafah Islamiyah kowe dol-dolane tok. Indonesia bersyariah dasmu wong awake dhewe ora pas bersyariah kok uripe. Nggih napa mboten? Iki karangane ono ke zaman saiki muncul kiai-kiai, ulama-ulama, habib-habib sing kadang-kadang wah udung-udung gedene seban traktor. Tas dene sekelapa-kelapa sorbane numpuk telu jenggot ngawir tekone wudel mantu jubah kaya bek penar mabur. Ngomong marang sampeyan khilafah Islamiyah, ngomong marang panjenengan Indonesia bersyariah, seolah-olah perjuangannya ulama sampeyan, kiai sampeyan jangan rumiin, seolah-olah sia-sia tidak ada artinya, bertentangan dengan dakwah Islamiyah. Ini ana agenda politik sing ora bener tanggure. Apa? Ingin menguasai Indonesia, menjual Islam, ingin menguasai Indonesia, jual ngedol Kanjeng Nabi. Nyatane dheweke pengen berkuasa di Indonesia dan menjadikan rakyat Indonesia jadi budak. Bila sampean sing dadi rakyat ojo diaja kebodoh. Ojo kena diapusi. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Ya wis paham ora paham sing penting mantuk-mantuk beres. Orang usah orang dirongokna. Pendirian negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak sembarangan, ora sembarang. Tapi lo ngetik nemen yo. Ora sembarang. Onone
Negara Kesatuan Republik Indonesia dimerdekakan tahun kita tanggal 17 Agustus sing ngepasi dari 17 Ramadan sesuai dari nuzulul Quran. Nganti ibu kota Jakarta disesuaikan dari surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memerdekakan kalian, sesungguhnya kami telah memenangkan kalian dengan satu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata sih dipimpin jumateng para ulama, para wali, menciptakan sebuah peradaban baru, yaitu adalah kebangsaan Indonesia, negara Indonesia, sesuai dengan janji sumpah bocah-bocah nom tahun 1928. Bangsa siji bangsa Indonesia, negara siji negara Indonesia, bahasa siji bangsa Indonesia. Milo jare Bung Karno ngomong, angger kalian ditakoni marang wong, sampean ada berapa? Jawab oleh kalian, kami adalah cuma satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu negara Indonesia. Jawabannya dari Bung Karno. Ini dudu macam-macam gimana? Semua disesuaikan dari ayat Al-Quran. Nganti panjenengan sumber prosedur bagaimana cara membuat satu lambang Garuda Pancasila, bagaimana kemudian cara membuat satu Bhinneka Tunggal Ika disesuaikan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Singangkul mazhab Imam Syafi'i, mazhabul arba'ah khususnya mazhab Syafi'i, maka terciptalah Bhinneka Tunggal Ika, maka terciptalah satu perlambang daripada kebangsaan kenegaraan sing didasari dari tasawuf Asy'ariyah dari Maturidiyah sing dibuking para wali songo. Rencana kali abad ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai abad ke-19, 1945 baru terwujud sebagai sebuah bangsa negara dengan penuh pengorbanan lebih daripada 350 tahun, lebih daripada 500 tahun berjuang mengislamkan tanah Jawa, mulai Buddha dari Hindu dari Islam, diserang di Sekutu, diserang di Belanda, diserang di Portugis, diserang di Jepang, diserang di Inggris, orang mempan nanti akhirnya merdeka. Pergolakan bukan pergolakan sembarangan, niki pergolakan sanis pergolakan sembarangan, pemikirannya sanis pemikiran si orang mateng, sehingga para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat Indonesia kembali di dalam rangka menyatukan seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka berdirilah tegak nopo sing disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iki karomane akeh, iki napa namine wilayate niku gede. Sapa sing wani ublek-ublek Indonesia, sapa sing wani-wani ngrobak Indonesia, kowe bakal dicungkel nang Gusti Allah Taala. Ya seorang wong rapat bisanya keplok bisa diperintah lawan Habib ora wani bisanya keplok ora ono kiai wong lagi kencot dikeplok. Iki biasanya niki teng kampung kula teng bunter pesantren lek sumpah wonten pengaosan kiyaine diundang biasanya sedurunge diperintah ngomong kiai diperintah mangan disit biasane. Yang lagi ngomong kudu lagi ngrasani sampean. Tapi sampean ojo tersinggungan dadi wong. Yang lagi cerita ning bunter tak kaya gue angger sedurunge ngaji kiai diperintah mangan disit ben ngomongnya enak ilmune metu kabeh. Ya ini rapat ya saya cek kalimantan orang dipai mangan orang malah dikai isu ya saya cek mana ada buaya saya cek udah dikiai jadi KM ya kudu sabar pencet orang dipai mangan dikai isu ya kudu sabar. Mungkin apa buatan bu ngantuk apa buatan orang apa ngantuk. Wong yang wis biasa kok ditinggal wong ngantuk. Wong yang keburu-buru saking buntet ngebut-ngebut petani kayaknya malah ditinggal ngantuk. Ya usah temen. Napa malih sing peot-peot sing wis tuwe-tuwe wis ngantuk turu ora apa-apa sing banter bae turu ora apa-apa. Yang tadi rela ikhlas. Boten apa-apa nggih. Boten apa itu kok anggar pengajiane pragat
masih ngantuk, masih merem baik. Orang jadi bukan tadi digotong dari kuburan sekalian. Cuman temen dia beot-beot kerjaan ngantuk. Gini apa mboten Bu? Ini biasanya kan tersing beot-beot ngantuk biasanya malaikat Israil teko biasanya. Ngantuk apa mboten Bu? Ini pertimbangan Israil lho Pak. Orang mati cuma dalam pengajian gitu. Paling enak iku tekoning pengajian. Niku sholawat bahasa napa niku? Merem melek turu tetep oleh bakal kabeh Pak. Balik nggo ilmu ake oleh ajaran opo maning jagong bari mampung kusan. Ya semua orang ngomong jika ibu bungkusan yang sing ngomong malah jika ini disuntok. Sholawat memang nanti bahasa atau ngomong penak gitu nggih. Mungkin apa betul? Para selekor namu para sedulur kuwi. Maka dari itu para selekor namu para sedulur sedaya mawon. Iki bangsa Indonesia, negara Indonesia iki lagi ana sing ngrusak. Sing dirusak apa nih? Sing dirusak adalah kiai dari ulamane. Nomor 2 sing dirusak adalah sejarah. Nomor 3 sing dirusak adalah harga dirinya. Harga diri lambang Indonesia dirusak. Harga diri negara Indonesia dirusak. Harga diri ulama-ulama kainan tokoh-tokoh Indonesia dirusak. Harga diri dan nilai daripada adat budaya Indonesia dirusak. Nanti sejarah dirusak. Nanti kemudian makam Indonesia kita dirusak. Keblok ya apa sampai gitu. Orang nasi kudu dikeblok sampai. Dia orang ngerti kudu ana suara seru langsung keblok terus sakit. Gimana apa betul? Iki para kewajiban kula sareng panjenengan sebagai rakyat Indonesia mempertahankan negara kesatuan Republik ini. Apa kewajiban kula kali panjenengan sebagai warga negara Indonesia mengembalikan muruah nilai harga diri negara dan bangsa Indonesia, mempertahankan kemuliaan daripada lambang negara Indonesia atau lambang kedaulatan rakyat Indonesia, mengembalikan muruah karisma kemuliaan daripada para ulama, para kiai dan leluhur bangsa Indonesia, meluruskan kembali sejarah-sejarah Indonesia yang sudah dibelokkan, meluruskan kembali yaitu makam-makam sing wis dihabis naning klan-klan Ba'ani semua bener, termasuk partai para dulu membongkar makam-makam palsu sing sengaja digawe ning klan Ba'ani atau Habib. Itu bongkar itu jalani sampean. Yang gerak ngomong kayak gini, ojo diomong aku seminggu Habib. Ngerti ora Pak? Ngerti sama badan? Nek aku lagi merusakan sejarah Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama, ojo diomong busabas, kita disebut paling Habib, jarak ninjong tasmu. Kenapa badan? Orang sing ngomong busabas bagi iman lagi menfitnah Habib. Kami adalah rakyat Indonesia. Aku NU, orang pernah diajari fitnah Indonesia. Kenapa badan? Bikin para sekolah jangan dibilang pulau itu seniting Habib. Nopo kali busabas asuh di Habib, asuh di Habib, asuh di ngapole. Wong Habib paling yang berusuh di nyawa. Apa sebabnya iki kanda ali pare Habib iki gawe rusuh ning Indonesia. Yang itu umurnya di 50 tahun luwi, tapi yang kali jalan gini orang pernah ngotak-atik Habib, tapi dibiarkan tambah orang karu-karuan ngeklaim Indonesia, belokan sejarah Indonesia, gawe makam palsu, makam sing ngono di Habib kabeh, ngecekai Indonesia, ngecekai NU, ngecekai
sing orang mesti sing seragam kayak coklat baru loreng wani kadang-kadang ngecingan dia wong. Ngadepi Habib itu ora wani padahal negaranya jinjak-injak. Padahal bangsa ini lagi jinjak-injak ulama kayak jinjak-injak pahlawan sudah dilecehkan. Tapi Anda katanya apa yang melindungi bangsa? Anda katanya polisi yang melindungi rakyat Indonesia. Apa tugas Anda? Nyongnya orang enak Gus, apa sih nyongnya haji nih Habib pentasmu bangsa nih kalau lagi dialek elek ke malam bela. Masya Allah sudah keterlaluan. Para saya Rasul, aku juga kenal sampean. Pada saya yang namanya klan Bali, secara data sejarah, manuskrip sejarah, orang bohong, orang hoak, orang fitnah. Mereka semua itu bukan cucunya Rasulullah. Mereka adalah klan Yahudi yang mencakokkan asal Indonesia Nabi dalam rangka kepentingan politik dan kepentingan ekonomi, pengen jadi wong suci. Yang ceplok supaya sampai ngerti, orang diceplok orang ngerti pun gak ngerti. Bukan sekedar data kita. Melihat ngomong kudu balik ilmu. Si baca kitab tentang masalah nasab, cerita sejarah tentang masalah Ba'andi, orang bung 100 judul lebih daripada 200 judul kitab enak Ba'andi berjaga pencakupan nasab yang mamlu'atun bil adadi wa zur. Ternyata keuripan mereka dipenuhi dengan kepalsuan dan kebohongan. Iki wong Indonesia kudu ngati-ati maksudnya nyowe. Malah nyowe sing delek ngumpul balik kaget. Lupai mangan orang elek-elek tok. Ini ngarep ngomong. Kulo badhe nyujukaken panjenengan rohna ya. Kulo napa mboten? Perhatikan nggih. Kula bukan dalam rangka memfitnah, kula bukan dalam rangka memprovokasi, supaya panjenengan timbul hero untuk mempertahankan bangsa Indonesia, supaya kau sampai akan timbul satu kesatuan persatuan, mencintai Indonesia, mencintai ulama Indonesia. Hati-hati rakyat Indonesia, hati-hati. Ini adalah bukan perkara sembarang, tapi ini sudah berbahaya. Kadang-kadang nyok jalur ngomongnya dari sata, ngomongnya orang ngerti, ngomongnya orang ngerti. Malah sih dari bupati, dari wali kota, malah musyawarah dari Habib dasmu. Ada salah satu mahasiswa Yaman, si mondok di Yaman, suwe. Dia kemudian menelusuri karena ada kisah-kisah seperti ini, akhirnya menelusuri kepada Nakubatul Ashraf Al-Hashimi kan ahli Yaman untuk mencari apakah betul yang namanya Ba'andi itu adalah cucunya Rasulullah. Jawabannya wongnya lagi ngomong telepon-teleponan, mungkin sampai di antara panjang sudah ada yang mendengarkan, tapi alangkah baiknya sampai langsung mendengarkan dan sampai pun hati-hati. Siapa mereka? Siap nama bener? Siap nama bener? Ini aku ngomong kayak gue kesel kalau dibayi mangan ya kesel ya. Kira ngomongnya ya, ngomong nanti, suaranya mikir diseruni dan sampai ngerti. Niki adalah orang nopo ini niki adalah mahasiswa Yaman. Si orang Yaman menyusuri jejak Ba'andi. Niat menjadikan seseorang terus kita kayak gini itu nggak ada untung sama sekali buat saya. Saya malah berharap ada yang membenarkan mereka jumur, biar kecintaan saya sama mereka semakin benar. Tapi nyatanya bukan jumur. Orang bodoh sekalipun nggak ada yang mau percaya, gimana coba? Begitu loh. Niki telepon-teleponannya mahasiswa Yaman dari konconen Indonesia. Itu memang kosong di Yaman itu. Jadi orang-orang pendatang ini kirim ke sana gitu loh. Akan tetapi ketika mereka sudah semakin besar, mereka mau menjadi orang Yaman itu kesulitan karena mereka kan
orang Yaman tahu kalau mereka keturunan Yahudi gitu loh yang datang itu. Suara saya jelas nggak? Iya. Jelas. Nah, jadi setelah itu sudah besar-besar, mereka ambil inisiatif sendiri, berpikir bagaimana caranya bisa nikah dengan orang Yaman. Kita nggak tahu niat di balik itu mereka ya. Habis itu di antara mereka banyak yang masuk Islam. Masuk Islam terus nikahlah dari orang Yaman, dari kabilah-kabilah itu nikah. Nggak tahu entah setan apa yang merasuki mereka mengaku keturunan Nabi. Nah, setelah sudah mengaku keturunan Nabi, mereka besar-besarlah di Yaman. Habis itu mereka datangi orang-orang Badui itu mintain kambing. Dibilangin kalian gak usah sholat, kami ini keturunan Nabi, yang penting kalian muliakan kami, kalian masuk surga. Itu orang Badui ya. Videonya ada 3 video aku wawancara orang Badui itu, bos. Coba kan keadaan aja yang belum memberanikan saya untuk saya upload gitu. Jadi orang-orang Badui itu didatangi, dimintain kambing, hasil panen mereka itu dijanjiin karomah, dijanjiin surga gitu. Jadi sama halnya lah dalam Indonesia itu, jual pasir, jual minyak, yang bilang ikut Nabi, apa keringat Nabi segala macam, sama lah dalilnya itu. Terus setelah mereka sudah semakin besar-besar berbaur dengan orang Yaman, mereka sudah mulai merontak. Terakhir didirikan partai komunis seperti yang dibawa sama mereka dari Jerman sana. Dulu kan pembantian komunis di Jerman kan besar-besaran itu, makanya mereka kabur. Jadi PBB itu mau tempatkan mereka ke Yaman gitu loh. Habis itu mereka dirikan partai komunis, pemimpinnya mereka sendiri, itu Al-Atos, Al-Jufri, dan teman-teman Syiah juga ada itu di komunis, di partai mereka. Dan Aidit juga keturunannya dan Aidit. Ketika mereka berkuasa, Al-Jufri jadi wakil presiden waktu itu, yang Pamnya Al-Jufri itu jadi presiden. Habis itu mereka tutup pesantren nggak boleh, wanita nggak boleh pakai jilbab. Tentara juga di kesatuan kalau ketahuan puasa itu dipecat gitu loh. Dan saya nggak hanya cerita, teman-teman, saya wawancara orang. Saya berani kalau wawancara orang, kan pernah kan saya lihat saya wawancara orang Yaman sembarangan di jalan yang megang senjata kemarin itu kan. Maka ada saya takut. Jadi kayak gitu. Setelah itu mereka setelah berkuasa ke Yaman, yang marga-marga ini kan setelah berkuasa partai komunis, keluarlah orang saingan mereka yang ada di sana di Yaman Selatan, menang dia jadi presiden. Dirubah semua sama dia Yaman, dijadikan satu, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Habis itu semua syariat Islam dikembalikan. Terus ini ya, komunis-komunisnya didor, ada yang dibedel kepalanya ya, termasuk bapaknya Wal Habib juga itu kan kena bedel kepalanya, bukan mati jihad itu. Seperti itu. Habis itu mereka lari terbirit-birit lah. Ya itu jelas lah, Belanda setelah itu lihat orang di padang pasir lari-lari, ya diambil lah, dibawa ke Indonesia. Habis itu di Indonesia ya mereka bikin ini lagi, bikin onar juga. Nyatanya mendirikan partai komunis juga, DNID sama beberapa Habib yang lainnya. Taruhlah kalau DNID nggak dipercaya sama mereka, terus Habib yang lain juga di belakangnya kan ada itu. Ada 2 ke 3 Habib itu, teman-temannya. Ya menunjukkan memang mereka bawa komunis dari Yaman gitu loh. Ya itu sangat ngerinya. Terus sekarang anak diupdate ini Gus Hasan. Anak-anak lagi diupdate ini, anak ketemu kemarin malam orang yang kayak RT lah gitu di Indonesia ya, Gus Hasan ya. Saya pertanyakan masalah ini, masalah hujan susu itu. Saya juga punya videonya lucu. Awalnya dengar nih kurang ajar. Kan ceritakan ada pernah Habib datang ke Aden kan, terus kalau kamu mau datang ke Aden, minta doa ujian itu dan susu ya. Saya punya tuh video itu dua saya wawancara, apa benar ada ujian susu, katanya kami cerita, ada cerita yang datang di Indonesia, ada seorang habaib
bercerita tentang Habib ini pernah berdoa menurunkan udang susu di Aden. Kata siapa? Kata itu hanya hayalan aja, nggak pernah ada kayak gitu. Dia bilang Habib itu gini sama Allah, saya ini Nabi saja yang punya mukjizat itu nggak bisa mendatangkan udang susu. Masa dia yang mendatangkan udang susu? Kan lucu kata RT-nya. Jadi setelah itu saya diceritain juga di Aden dulu ada 2 kuburan, itu nggak ada mayatnya. Tapi mereka mencaplok bahwasanya nenek moyang mereka pernah sudah ada dulu di Aden gitu loh. Mereka bikin kuburan palsu 2, dibangun sama mereka rumah, terus menaranya dibangun. Habis itu karena masyarakat tahu itu tidak ada penghuninya, itu kuburan dihancurkan, diratain kayak tanah. Ya sama hal yang ada di Indonesia lah, kuburan-kuburan palsu banyak. Mereka itu sengaja bikin kuburan palsu di tengah daerah agar mengakui kalau nenek moyang sudah datang duluan di tempat itu gitu loh. Mereka lah yang paling daerah. Padahal jong. Ya kayak ini, kayak Nabi Hud itu. Mungkin teman-teman kan dengar ceritanya Nabi Hud bangun di dalam gua itu kan. Itu kan orang Yaman sendiri kan kirim surat ke Tarim. Jangan kamu bawa-bawa Yaman demi untuk mendapatkan pundi-pundi uang, mengatasnamakan Yaman. Nabi Hud bangun segala macam, itu cerita yang nggak benar. Ditegur langsung, karena bukan dia aja orang Yaman soalnya. Jadi sekarang yang namanya Nabi Hud itu terungkap. Sudah nggak pernah lagi mereka menggembung-gembungkan Nabi Hud itu. Nabi Hud kan orang Yaman sendiri bilang bukan kuburannya di Yaman, dia itu di negeri Syam. Di Irak apa di mana? Gus lupa lah. Yang terakhir dalam teman kita nggak pernah cerita palsu di Yaman itu nggak pernah ada yang namanya Ba'alawi atau menyanjung-nyanjung seperti di Indonesia, nggak ada. Jangankan orang awam ya, orang Beduinya nanti kita tanya mereka dibilang pendusta. Gimana itu untuk kita apa? Kita jadikan sebuah dasar untuk benar nasab mereka. Saya tanya Al-Faqih Al-Muqaddam, mana ada orang Yaman kenal dibilang orang gila malahan. Itu bukan orang Wahabi yang saya tanya, itu orang-orang Asy'ari semua sama berakidah sama kita mereka itu. Mereka nggak ada yang tahu. Ada yang bilang kadzab, ada yang bilang majnun. Yang mau diapain gitu loh. Kalau masalah tarif ini teman-teman memang sudah ada tim-timnya yang mengiklankan tarif ini. Seperti pasir, biar laris, jualnya seperti apa. Jadi kayak gitulah. Terus tarif diiklankan ke dunia biar orang kenal. Ya untuk mendapatkan uang. Ya kalau nggak ada Indonesia sama Malaysia nggak bisa itu kesemakan itu tarif santri mau apa. Tahu sendiri lah. Ya mau benar bagaimana? Sahabat nanti boleh buka YouTube ya. Itu adalah kisah pelajar Yaman. Jadi itu semua adalah merupakan sanes kisah dongeng. Jadi di antara pelajar Yaman yang menelusuri yang ada di Yaman. Ternyata pembuatan makan palsu itu sejak di Yaman sudah ada di Aceh. Bukan di Indonesia saja. Itu dalam rangka menguasai Yaman. Jadi masyarakat Yamannya sendiri tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ba'alawi. Di sana sendiri ternyata tidak ada keagungan Ba'alawi. Jadi mereka ciptakan sendiri. Kitabnya diciptakan, nasabnya diciptakan, peradaban diciptakan. Betul kata Ki Imaduddin, itu sejak abad ke-9. Jadi penciptaannya itu sejak zamannya Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dan sejak itu baru dibuat. Jadi kesananya nggak ada. Jadi yang namanya Ba'alawi itu, kalau saya Rasul ini diantara yang menelusuri juga, ini dia juga menelusuri langsung tanya ke Darul Hashimi, yaitu apa Naqobatul Hashimi, yaitu adalah Naqobah lembaga yang mencatat Banu Hashim, yaitu adalah keluarga Ibn Kanjeng Nabi. Itu ternyata di sana tidak mengisbat Ba'alawi, bahwa Ba'alawi bukan Hashimi itu apa? Mereka itu Yahudi. Jadi poros cerek, poros dulu tuh kisahnya seperti itu. Dan ini bukan 1-2 orang, masih banyak. Hujah-hujah mereka di dalam masalah yang berkaitan dengan nasab mereka, termasuk kitab-kitab yang diberikan itu sudah dibongkar semua para ulama. Bukan 1-2 kitab, 100 kitab rangkum Rasul. Mereka dari
para Rasul keadaannya seperti ini. Kebetulan itu wonten ing Indonesia dan di framing dumateng Belanda bahwasanya berarti atau mereka itu adalah keturunan ibu Kanjeng Nabi, putune Kanjeng Nabi. Wong Purbalingga mripate wutuh kabeh 200 tahun. Iki para sedulur. Maka dari itu Bapak Agus Sunyoto, salah seorang sejarawan Muslim yang paling terkenal oleh penghargaan tahun 2014 karena menulis satu buku sejarah yang sangat fenomenal, yaitu adalah Atlas Wali Songo. Ngendiko sampai yang ini kudu ngati-hati. Iki Belanda mendatangkan Mbak Ali itu tahun 1832. Sementara pada waktu itu Pangeran Diponegoro itu pada waktu itu diculik atau diasingkan oleh Belanda, ditangkap oleh Belanda, yaitu tahun 1830. Jarak itu 2 tahun setelah ditangkapnya Diponegoro, mereka mendatangkan Mbak Ali dari Yaman. Para sedulur, logikanya sampean diku akale sampean sing cerdas Purbalingga. Pada waktu para ulama, para kiai yang semata-mata memerdekakan kalian cuma untuk Indonesia, saking Belanda, saking Sekutu, saking Portugis, saking Jepang, berjuang lebih daripada 350 tahun. Sampai dicak cuma Profesor Dr. Sumebogro yang ngendiko, caranya Sumebogro yang ngendiko bahwasanya yang menggiring atau yang memimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia dari mulai tahun abad ke-9 sampai ke abad ke-19 adalah para ulama, para kiai. Mereka itu adalah para sayyid, para syarif, keturunan Kanjeng Nabi. Isangkan itu dimikir wong Purbalingga. Para sayyid, para syarif diakui juga Profesor Dr. Sumebogro diakui yang memimpin Indonesia untuk merdeka dari Belanda, untuk memerdekakan diri dari Portugis dan Jepang adalah dipimpin oleh para sayyid, para syarif, termasuk Pangeran Diponegoro itu disebutnya sayyid. Memang namanya wonten sayyid kan? Para sedulur, maka dari itu para sedulur, Bapak Profesor Agus Sunyoto ngendiko, para sayyid, para syarif, tahap selanjutnya yang terakhir adalah tahun 1790. Sudah zaman mendekati zaman Diponegoro, pasca zaman Sultan Agung. Niku duki napa sebab para sayyid, para syarif niku wonten Hijaz, niku badhe dipenjai, dipateni di mata Wahabi. Akhirnya melayu nanti di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia kali abad 9 wis akeh sayyid, akeh syarif. Sinten Sayyid Wali Songo, termasuk para ulama sepuh-sepuh Wali Songo, termasuk Sayyid Jumadil Kubro, Syekh Samarqandi, Maulana Maghribi. Niku sedulure sayyid asale saking Hijaz. Begitu datang di Indonesia berbaur dengan orang Indonesia, datang di Indonesia kawin menurut orang Indonesia, bercampur dari Mataram Islam, bercampur dari Majapahit Islam, bercampur dengan Pajang Islam, bercampur dengan Demak Bintoro, bercampur dengan yaitu adalah Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten. Akhirnya para sedulur, maka jadi para sayyid, para syarif sing anyar teko saking Hijaz, begitu ada pergerakan untuk memerdekakan Indonesia, mereka bersatu padu bersama Pangeran Diponegoro dan Sultan Agung, bersatu padu bersama rakyat Indonesia untuk mengusir Belanda. Pada waktu itu pertempuran Belanda itu kerugiannya sangat luar biasa menghadapi pasukan Diponegoro. Akhirnya para Belanda itu khawatir bisa-bisa jangan sampai ada pergerakan semacam Diponegoro malih. Tahun 1830 Diponegoro ditangkap, diasingkan. Kemudian Profesor Belanda Sekutu, Belanda ini akhirnya ngejar-ngejar para sayyid, para syarif, dikejar-kejar, dipateni, ono sing dipancu mendase, ono sing dipenggal kepalane, ono sing dicincang, digoda-goda para sayyid, para syarif. Akhirnya padha lunga kabeh nyebar ning alas-alas. Ini jangan sedikit kadang-kadang ning alas tiba-tiba ditemukan makamnya sayyid ini, syarif ini, karena itu adalah wali daripada pengejaran Belanda. Artinya apa? Belanda itu rasa senang sayyid, Belanda
salib. Belanda itu paling orang seneng nih putuan Kanjeng Nabi. Itu sampai tahun 1830 ada sebuah pertanyaan. Tahun 1832, 2 tahun setelah pengusiran para salib, pembunuhan para salib, setelah banyak itu adalah ditangkap Pangeran Diponegoro. 2 tahun setelah itu 1832, kenapa Belanda mendatangkan Baalwi dari Yaman, dan itu Baalwinya di branding ini putune Kanjeng Nabi sing sebenarnya. Kenapa Belanda orang mateni? Kenapa Belanda justru mendatangkan? Kenapa Belanda bekerja sama dengan Baalwi kalau memang itu putune Kanjeng Nabi? Orang berbulakal yang berbalik. Itu para sepak Rasul. Wong Baalwi itu para sepak Rasul. Sing dutikaken sapa? Londo. Sejarah ono wong yang sejarah masuk ke Islam di Indonesia iki buku-bukune akeh yo. Termasuk bukune Pak Agus Suyoto akeh kowe yo. Dan diwaca karo sampean. Dino bener? Iku para sepak Rasul. Baalwi habaib iki tekoni Indonesia sing gawa sapa? Londo. Iki artinya ngomong kaya itu berarti nyampe seliti Habib ora. Yang lagi cerita nih sampai apa anane dan ceritanya nih Habib ojo diunggul-unggulan dan akhirnya sampai ada buto gini bener? Kita lagi ngomong sebenarnya di Belanda sih gak ben akalnya sampai ada jalan ben logikanya sampai ada jalan aku Belanda sih dukiakan nganggo kapal Londo bayar apa orang gratisan sing toko piro ratusan ribu. Kok bisa gratisan? Toko di Indonesia yo apa di Indonesia arep kerja ning sapa? Kerja ning Belanda. Ono sing dadi kapiten sampai ono sing dadi mufti diangkat jadi ketua ini, kepala kantor ini, sampai terakhir konsep proposal adalah di antara dia yang dijadikan mufti Belanda untuk Batavia adalah Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya mengatakan bahwasanya pergerakan Indonesia, pergerakan kemerdekaan Indonesia itu adalah bukan pergerakan, tapi itu pemberontakan. Toreko, tasawuf yang ada di Indonesia itu sesat. Maklum, kenapa? Lalu Utsman bin Yahya itu apa sih jadi terjadi di Belanda kok? Mulai semua baik penghargaan sopo? Ya Belanda. Wong pekerja Belanda. Begitu wis ngono balik tekan rumah dibayar apa? Dibayar tanah di Belanda, dikai rumah di Belanda. Habaib dari bangsa Yaman dibayar rumah di Belanda, dibayar tanah di Belanda. Tanah hasil dari mana rampas dengan tuan bapak tuan sampean. Itu nganggo Baalwi nganggo bangsa Yaman. Para sedulur-sedulur mawon kan kudu asik Londo. Tekoni kene di gratis ning Londo. Kerja ning Londo, dipai gaji ning Londo, dipai rumah ning Londo. Yang arep takon, kira-kira anjir Baalwi Habib zaman kemingen lawan Londo iki wani apa ora? Jara. Wani apa ora? Kira-kira ada sultan anak pergerakan Indonesia, pergerakan di Belanda. Kira-kira Baalwi melo di Belanda apa melu mang Indonesia? Berarti logikanya sampai di jalan ya. Orang mungkin memang Indonesia itu logika sing pinter aja digono sampai. Gino betul? Kok sampai nang-nang ning nyong. Melontot tetok mau mangan ora sampai gitu. Selalu saya dipikirin kali di rumah menambah. Kalau nek terus rokok. Mikirin Islam kaya nemen wong rapak mikirin Islam patungan dulu kan ora gelem sampai mikirin Islam mau potongan medhit kaya piye ono kengkak kabeh dikai mangan tuh medhit nang mereka wong terus jadi para-para paham ki nganti Belanda menyusun kasta sumberan kasta tingkatan strata sosial kasta sing paling dhuwur Belanda nomor 2
cinta ngesor kayak dene kasta sudra sapa rakyat Indonesia milo nganti zaman saiki sing arep Ba'alwi Habib Yahudi Ba'alwi ora bisa ngormati sampean sebagai Indonesia. Wong Indonesia ora bakal bisa karena ngrasane dheweke itu sing rakyat Indonesia iki bahaya. Mulanya kadang-kadang ada gemes nih wong sing gelem dadi budak dadi Jawa sing bela-bela kok kampung sisi beres tuh. Dadi wong Indonesia kaya kowe sampean kowe diudara pejuang bae. Gila apa bener? Paham apa bener? Ini konsep. Ada lagi yang mengatakan konsep Profesor Doktor adalah Nurul Salahuddin Al-Bakri. Nanti ke konsep Profesor gerakan Ba'alwi nanti kenali Hadromaut gerakan Yahudi mlebu Islam adalah Syiah Imamiyah. Mila fanatik dibaca imam, pimpinannya disebut imam, fanatik ning imam, fanatik ning ulama-ulama kiai dheweke ngungkuli fanatik ning kiai sedene. Mila aja aneh angger Ba'alwi Habaib ngalem ulama kiai Habaib ngungkuli sedene. Fakih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dasmu. Fakih Muqaddam itu adalah lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Karomahnya lebih tinggi daripada Imam Syafi'i. Lebih alim daripada Imam Syafi'i. Tapi karena tawaduk maka Fakih Muqaddam sampai mazhab Syafi'i. Hati-hati, ini cerita sih orang bener. Kesampean itu ngerti. Orang nyong pernah mangap-mangap yang berbangga ketipu terus sih. Nyongkot beli mangap-mangapet kiper ngajian namanya pernah dia kus baru ngaji mamanya tahiyah ya tak ngomong kus itu lah kayak ngomong di bayi mangan mamanya baru ngaji itu jangan ngomong kali enggak baru ngaji mangan ya bajingan baru ngaji mangan anggur nyong baru ngaji jaluk mangan kok langsung ngomong bisa apa tuh kayak bajingan baru ngaji jaluk mangan dasmu mumet apa bener mumet orang apa yang turun makan yang mumet pada baik apa yang mumet bentuk keringetnya medal keringetnya sarafnya aktif awaknya sehat awaknya sehat insya Allah dawa umurnya wong dawa umurnya asalnya awaknya sehat asalnya sarafnya aktif asalnya medal keringetnya asalnya buyang mumet bila wong rapat kepengen dawa umurnya gampang kok ngadosi mulurui sing mumet sing buyang insyaallah dawa umurnya tengah-tengah terus deh kalau usah olahraga insyaallah orang percaya dengan koncone sampean tonggone sampean sing urip nunggal dina mumet orang duwe mumet tukaran gegelan dari bojone ya mumet bae nunggal dina urip mumet bae urip ora mati-mati awake temen samang 27 tahun masih seger terus niki jenenge dibarokati puyeng wal mumet mungkin apa bener iki Syiah Imamiyah termasuk cerita tentang Hadromaut dumateng sejarah ini Ba'alwi banyak memprotek dumateng pemerintah yang sah minum otot-otot ngati-hati pergerakan Ba'alwi lagi jalan ini ono RPI Front Pembela Islam niku dia tepuk ngepung istana ngelek-elek presiden menjatuhkan yaitu adalah harga diri daripada presiden. Saya tidak bicara masalah personality. Kalau personality Pak Jokowi, Pak Prabowo itu personality. Tapi ketika Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo sudah jadi presiden, beliau sudah bicara bukan bicara personality lagi, tapi beliau sudah menjadi presiden rakyat Indonesia. Beliau adalah lambang kedaulatan rakyat Indonesia. Ojo dielek-elek, orang dijatuhkan. Ini akan terjadi fitnah. Itu Ba'alwi ngumpulkan uang di Jakarta mau menjatuhkan sampai presidennya sampai yang dikodok-kodok dielek-elek subhanallah baru terjadi di Indonesia orang semacam ini. Ini agar pemerintah orang waspada, agar DM ini menang baik, agar polisi pura-pura budak Indonesia hancur.
Informasi kadang-kadang ono anggota polisi sing dadi Muhyiddin Habib ben dasmu. Ono anggota TNI sing sujud-sujud nganti nyok ndeleng ono petinggi Polri dikongkoni Habib niku aturan daster di video daster dijebet-jebet kaline enak masyaallah. Bisa menjatuhkan ono video. Tapi kalau semua disebarkan jangan. Kasihan polisi kita. Artinya sudah seperti itu perbudakan. Padahal mereka itu bukan siapa-siapa. Mereka negaranya hancur. Pak Bono itu tidak ada apa-apanya. Indonesia itu negara yang beradab lebih hebat ketimbang Yaman. Cuma-cuma NTB. Kalau ada Habib di Purbalingga ngomong, makasanya Habib lebih hebat ketimbang Indonesia. Negara Habib paling lebih hebat di Indonesia. Maaf tinggal padanya. Buktikan sejarah orang benar kabar sudah bilang. Orang saudara, jangan suka merendahkan bangsa Indonesia. Kalian hidup di Indonesia harus hargai orang Indonesia. Orang biasa nggak sih. Kalau dia talim itu wanita talim gresek dong, bakal di ijabah. Nanti artinya talim balik makan hebat talim. Ada upaya memalingkan masyarakat Indonesia dan Malaysia dan Mekah ke talim ke Yaman. Seolah-olah talim itu lebih hebat daripada Mekah. Yang namanya talim itu isinya wali semua. Orang sepisan-pisan anak Habib untuk Indonesia yang talim kecuali diangkat oleh Allah jadi wali kutub. Pantesan berani wali kutub berangkat teman. Sebenarnya apa salahnya gampang nemen untuk Indonesia. Di framing sekian rupa kota wali, kota suci, 1000 wali. Nanti habaib itu orang kedeleng nindong makan haji itu jarang. Yono sih ono, tapi jarang. Mudah-mudahan. Masya Allah. Seolah-olah Mekah dan Madinah tidak apa-apa dengan talim. Ini Syiah Imamiyah yang dibelokkan sampai sesat loh. Sampai itu bakal dibelokkan akidah syariah. Orang sering pura-pura seterusnya pun. Ini Indonesia harus bergerak, jangan diam saja. Pembelokan sejarah Indonesia. Kalau seumpama tidak ada Habib, Indonesia tidak pernah merdeka. Kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak bisa merdeka. Omong kosong, karena pembuang pendusta. Sampai untuk percaya, itu prinsip di masa ini. Yang wani kalau kita nyentuh prinsip. Sama betul. Ceritanya berkaya musik bisa ngomong baik. Gimana betul? Tokoh yang jadi tokoh nama orang terus bisa merdeka Indonesia sendiri. Habib ngomong sembarangan. Dikira Indonesia orang bodoh. Antara aku anak-anakku orang-anak itu tas itu. Digoi terus. Kita bilang irung ke Jawa sih. Jenggotnya Jawa. Paling seneng nang jenggot itu Purbalingga. Jenggotnya Jawa terus. Walullah dasmut. Ini kampungnya nyobel aku tuh jenggotnya Jawa nggak bisa ngaco, nggak bisa baca Quran. Apa dia ngebus kacang. Paham apa betul? Ojo kena dihapusi ya. Indonesia berjuang dengan tetes darah sendiri, tidak melibatkan Habib. Habib didatangkan oleh Belanda, tidak mungkin membela Indonesia. Jika itu detik itu Habib, kalau kebatak boleh sampean. Sini kuat nanti berani kembali alas, nanti godong, ngikut berani butek sekali sopo. Berapa tuanya kalian semua tidak ada umur Habib. Habib yang kerja penak-penakan di Belanda. Langsung ngomong mani Purbalingga. Angguran Habib ke Indonesia orang bisa merdeka tanpa kan nggak cara Habib. Halal sebenarnya. Apa sebabnya kurang benar ya? Kita bom. Dari mana sampai orang bisa? Gimana? Angguran tangkap orang ngerti. Paham? Semua ini yang bahas sudah ada yang tulis sepak dakwah. Paham kamu tak? Yang bergerak itu harus NU Nahdlatul, NU Nemendi, Ansore Bendi,
sebab sing seneng Habib wong NU iso dodol mantap bener kowe. Di Muhammad dia orang Habib, sebab Muhammad dia orang seneng nang Habib. Korban akeh wong NU, sing disesatkan wong NU, ana wong bodoh ora bisa maca kitab, ora bisa maca Quran, mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, itu sikile dicucuk-cucuk. Sapa sing nyucuk ya wong NU? Gimana? Masya Allah. Nanti ono kok elek NU mengharamkan untuk bergabung dengan NU, elek bangsa dari Ansor. Nanti gue ono baju aku didoli cewek terus ono didol orang aku sewu ditunggu sapa sing nopo wong NU sing ngombe sapa wong NU korban kebanyakan orang NU pengurus NU itu dibae. Mau dipotohan orang ini bukan dalam pilkada tok repot tuh. Misalnya sih dari Banjar coklat belok ini sampai kalau tidak bisa menjaga Indonesia. Kalau Anda sekarang tidak bisa menjaga mulut Anda betul ulama, kalau Anda tidak bisa menjaga mulut para ulama para kiai, copot loremu, copot paletmu, tidak pantas Anda menjadi pengkhianat kepada ulama para kiai. Dari hati ini Wahabi, kalau saya hati dua orang, Wahabi dari Ba'ani. Ba'ani keterlaluan mengatasnamakan Ahlul Bait Rasul, cucunya Kanjeng Nabi. Wahabi keterlaluan untuk tidak mencintai. Maka kata Rasulullah pernah berisyarat 1400 tahun yang lalu, ya Ali, orang yang paling sesat yang ada di umatku ada dua. Satu adalah orang yang terlalu mencintai kamu, seolah-olah dia Ahlul Bait Rasul, teman Kanjeng Nabi nganti sesat. Wong sing enak-enak orang pengasih banyak dicucuk-cucuk. Nomor loro, wong sing terlalu benci kepada kamu, benci sahabat wong Wahabi. Iki Wahabi bagi Ba'ali Syiah Imamiyah sudah diisyaratkan oleh Rasulullah 1500 tahun yang lalu. Oh, mau sampai ke hati-hati yang berbalik. Oh, cuma bangun itu sampai baca dari PKD pelatihan kader dasar jadi sampai di kelasar. Ulama dijatuhkan. Kan Said Akil ulama-ulama NU dijatuhkan muruahnya, dijatuhkan marwahnya, dijatuhkan harga diri dan kemuliaannya. Nanti ulama NU nama baiknya hancur busuk. Nanti orang Jawa Barat enggan memilih NU, orang tidak memilih NU. Ini akibat ulah, bukan sekedar ulah Wahabi, tapi cangkemnya Habib sudah betul-betul tabel. Gimana? Masya Allah Pak, Habib itu mengundangkan Said Agil Buya Said, seorang ulama yang sangat alim dan kealimannya diakui oleh Bayi Mahros Nirboyo. Said itu murid aku Said. Dielek-elek nek ngundang Kang Said si Said. Si Said si Said liberal, antek Yahudi, iki frame cangkeme Habib kayak gue. Nanti wong PKI ini gerakan NU, orang dalam inti NU, sedang apa? Oh, lah cangkeme Habib cuma benar. Sampai nunggu berarti. Kalau sampai orang Jakarta, Kurban kita enak oke mau gue. Mau sampai Jakarta, Bekasi, Kerawang, Banten, mau sampai itu. Bangsor dari Ansor dicegat di kafir-kafir dulu. Ini akibat hasil daripada framingnya kaum Ba'ali sholat tentang NU. Hasilnya wong orang gelem Banjar seolah-olah berlawanan dari Islam. Ini bahaya NU. Nanti akhir wong Tangerang direbut oleh Ba'ali, kekuatan Kerawang direbut oleh Ba'ali, Bekasi ente, DKI ente, merampas sampai Tasik tahun 80, pusat daripada Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Barat. Tasik itu Jawa Timurnya Jawa Barat. Sekarang ente kabeh NU orang anak. Kekuatannya nggak ada yang komunikasi. Saya menelusuri pendidikan PWI, kiai-kiai orang tergelem, orang pada wani. Apa sebab? Apa ngubungin bangun apa? NU itu berpolitik. Pada waktu ada masalah di TKI, Profesor
bangsa muncul, begitu bangsa muncul dengan kekuatan sekian orang, ternyata itu bangsa Abdul Koyok 5.000-an orang bangsa yang mundur. Itu menunjukkan kekuatan Nahdlatul Ulama sudah dipercunjang oleh kaum Baha'i ada di kaki. Penting sampai mau bela terus. Soalnya saat dipikir kan diorang engkau terus keselnya agak berat. Paham apa ya? Bangsa itu dari si Said nanti proses Rasul Gus Yakut dari si Yakut, Gus Mustafa Bisri disebutnya dari si Mustafa. Sementara mereka kalau memanggil dengan panggilan yang sangat mulia, Al-Habib Al-Fadil Sahibul Barakah wal Karamah, Al-Habib ini al-Basmu. Padahal ilmu mereka jauh dengan Kang Said, ilmu mereka jauh dengan Imam Amin. Tapi bagaimana politik mereka, strategi mereka dalam rangka membusukkan ulama-ulama di Indonesia, mengumpulkan ulama-ulama di kalangan mereka sendiri. Ini kudu hati-hati sampai Betawi entah, Bekas entah, Tasik entah, Merambat Cianjur itu bisa bergerak. Ciamis tidak bisa bergerak. Bahkan di daerah Panjalu aku tahu bahwa Panjalu itu satu kontrol. Perkara Indonesia tidak bisa bergerak. Lalu sampai sama Banser dari NU masih bermain-main dengan strategi politik yang liciknya kaum Ba'awi. Ini sampai salah entek sampai. Hari muda Pak Jokowi cokot. Awas panjenengan. Nanti yang akan jadi presiden itu Pak Prabowo. Pak Prabowo itu adalah lambang negara kita, lambang kedaulatan rakyat kita. Presiden kalau ada yang menjelek-jelekan presiden kita, seharusnya sampai sebagai rakyat itu harus kalah. Siapapun orangnya, urusan panjenengan admin Jokowi tahu, urusan panjenengan admin Prabowo tahu, itu adalah merupakan suksesi kepemimpinan dan itu adalah kembang dari demokrasi. Tapi jangan sampai panjenengan mengungkap menentang pemerintah yang sah, terpengen oleh pemerintah sendiri. Itu gaya-gaya dari Syiah Imamiyah, Syiah Ba'awi ingin merebut kekuasaan Indonesia. Dibalik DWK mengumpulkan masa atas nama putu Kanjeng Nabi. Nah sampai Kanjeng Nabi untuk kepentingan politik, nah sampai Kanjeng Nabi untuk sesuatu nasib. Ini betul-betul orang yang paling zalim di hadapan Rasulullah SAW. Faham? Ki Ma'ruf Amin wakil presiden. Pada waktu itu Ki Ma'ruf Amin itu mau dicalonkan jadi wakil presiden. Ki Ma'ruf Amin ulama Nahdlatul Ulama yang sangat alim. Bari Ba'ali cok 100 Ba'ali mawan Ki Ma'ruf orang bakal menang. Yang jadi orang bakal menang. Aku bakal maca Quran ora bakal tajwid. Gimana betul? Nah, soal kada orang paham. Itu para siapa Rasul Ki Ma'ruf Amin ulama NU, ulama Nahdlatul Ulama yang si paling alim oleh tanah Banten, ilmunya di Pulau Sana dari Abu Banten, yaitu adalah bagian ahli Banten. Itu para siapa Rasul Habib bicara di depan jamaahnya, jadi jamaah Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Jamaah jawab babi apa babi? Sekali lagi disebutkan nama Ki Ma'rufnya, cuma namanya doang. Ma'ruf Amin babi apa babi? Anjir sampai ngintip ning Habib si model kayak ini akhlaknya rusak apa rusak? Aktifnya rusak apa ora? Masya Allah, Fakih Mukaddam bisa ngatur wong bener-bener suwarga bener-bener kok. Gusti Allah itu angger arep nganjingaken wong ning suwarga isin dingin ning Fakih Mukaddam. Berarti seolah-olah Fakih Mukaddam otoritasnya lebih tinggi daripada Allah. Kijane sampean akidah sampean rusak apa ora? Semoga kayak itu dikindir sama. Baik no bisa mirror sedina pipi 70 Kanjeng Nabi saya mimpi siji. Berarti ana wong sing luwih hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Coba Fakih Mukaddam si Ba'awi model kayak rusak apa bener?
rusak aku wong NU, rusak akhlak wong NU, rusak syariat wong NU. Ono sing ngomong, ono wong mati ning Habib dipae surat bae ning sore udas. Wong kowe digomong, pulang saya ngerti, aneh ngerti, ente itu nggak pernah sholat, aneh ngerti, ente itu nggak pernah puasa, aneh ngerti, ente itu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, aneh ngerti, ente itu suka berzina, aneh ngerti, ente itu adalah banyak dosanya, tapi aneh tahu ente itu mencintai Habib. Kalau ketemu dengan muka nakir, tolong sampaikan surat saya, kasih kepada muka nakir, ente masuk surga, nggak usah dipisah lagi. Artinya, uang itu orang perlu sembahyang, orang perlu puasa. Sinanya orang apa-apa, si penting kebenaran Habib mesti mati surga. Ini ada kayak wong aki ahli sunnah wal jamaah. Ini pun panika rusak kebola. Kayak NU menang baik. Jadi sampai bentengnya ahli sunnah. Aneh nih pengurus NU bukan sampai itu. Di saat kiainya Gus Dur dibuka mata buka hati, nih bakal Anda terdiam. Ki Ma'ruf Amin di babi ente nembai. Di saat Banser Ansor di PKI anti kalimat tauhid, bukan sekedar dari mulutnya orang-orang Wahabi dan HTI, termasuk dari mulutnya Habib. Nanti di Sumatera Timur Aceh si anti Banser anti Ansor dikira anti kalimat tauhid, dikira adalah orang PKI ini. Ente diam, nanti lagi wingi Gus Yakut dipadakan kembali iblis. Ente menenpai kiai NU, ente menenpai Gus Dur, ente menenpai Ki Ma'ruf Amin di babi-babi, ente menenpai secara NU dibelokkan, ente menenpai Banser balik Ansor dibilang ada PKI-nya, ente menenpai. Tapi ada Habib ini senggol, ente ngamuk-ngamuk nyongar takon, ente kuat NU bener tau lah. Tok jawab, ente di Banser bener apa kowe? Malah sing dimusuhi ku wong sing padha wong NU nek tega nemen kowe. Usah kok sudah bener, iki mah sudah bener. Dasmu. Gimana betul? Ya Allah ya Rabbi. Maka dari para saya pura-pura sedulur, mari kula sareng panjenengan bergerak sareng-sareng seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan tanggung jawab kulo, ini bukan tanggung jawab Kiai Madudin, tapi tanggung jawab kita bersama sebagai rakyat Indonesia, tanggung jawab kita bersama sebagai wadah total ulama harus ada di garda depan perjuangan bangsa. Nek urusannya dari NU, nek urusannya dari negara kesatuan Republik Indonesia, siapapun Anda tak lawan nyonya. Siapapun Anda tak lawan nyonya. Orang ngerti cari sampai mau kiai gede tak lawan nyong ngel-ngel NU, tak lawan nyong kiai ngel-ngel Indonesia. Dia tahu sampai mau punya pangkat jenderal ataupun kopral, kalau Anda sudah nyenggol NU, kalau Anda sudah memperjuangkan Indonesia, lebih melihat kepada orang lain, tak lawan nyong. Paham kan? Sebab ini bangsa ini dimerdekakan dengan tetesan dan keringat bukan sembarangan. Jangan buat main-main dengan kalian. Bermain-main hanya kepentingan. Polisi anak kepentingan. Apa sih ambil kalau pengen naik jabatannya, dimakuni Habib dingin. Habibin aku yang bersuitin, aku yang menteri, aku yang dinaikkan jabatan. Aku yang anak Indonesia yang mencukangi orang lain. Model naiknya dari polisi ini. Rusak kamu dalam Indonesia. TNI pengen sumbangan anggota TNI pengen naik jabatannya, makhluk yang Habib karena Habib itu ada presiden dari menterinya dari panglima begitu kemudian dinaikkan jabatan. Aku yang anak Indonesia, Indonesia pecundang mau dihancurkan oleh bangsa klan Ba'alwi. Kalian tidak berani copot jenderal Anda. Bukan pakainya, bukan tali sampean, copot oleh sampean. Nanti sampean apa? Paham nggak? Jadi para saya pura-pura seluruh ini adalah jelas satu penyergapan secara sistematis di antara nopo. Masya Allah, makam palsu akeh persis bukan seperti di Hadramawt saja. Sejarah sudah terbuka, Gustav masih buka. Ternyata Zionis pada waktu itu melumpuhkan Palestina dengan cara persis seperti yang ada di Indonesia. Apa? Pemalsuan
pemalsuan makam, gawe makam palsu, membelokkan situs sejarah, membelokkan makam-makam yang bersejarah, termasuk pemalsuan sejarah Palestina. Akhirnya mereka merebut makam palsu mimpi Julen Masjidil Aqsa itu ada 3.000 lebih. Seluruh Palestina lebih daripada 300.000. Diklaim ini adalah sesuatu kami, ini adalah sesuatu kami, ini wong berarti sih pertama kali ini Indonesia itu di wong Jawa, tapi kene nyong wong tuwa nyong Jawa itu kene wong karim, Jawa itu kene wong Yaman. Sampeyan kudu sampeyan harus larang-larang, wahai orang Yaman, wahai orang karim, dari mana Anda mengatakan begitu? Anda lahir dari karim ini Yaman orang apa-apa. Indonesia musuh. Ojo gelem dia elek dijak-dijak. Indonesia lebih hebat daripada Pak Anggun. Indonesia ulama lebih mulia daripada Pak Anggun. Indonesia punya satu potensi peradaban dari abad ke-3, abad ke-9, abad ke-13 sampai zaman sekarang lebih hebat ketimbang bangsanya Habib, lebih hebat daripada peradaban Habib. Indonesia itu, maka jangan mau dirusak oleh mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Ojo hancurkan mereka. Perang di Indonesia bahaya. Paham nggak? Paham nggak? Para sulit. Keadaan kita sekarang sama dengan keadaan Palestina tahun 46, yaitu adalah banyak pemalsuan makam dan pada akhirnya mereka menyergap satu persatu dan pada akhirnya Palestina dikuasai oleh mereka dan pada akhirnya mata kita sekarang sedang melihat, mata kita seluruh Indonesia terbelalak sedang menyaksikan bagaimana penderitaan orang Palestina diusir saking negaranya, diusir saking tanah airnya oleh orang-orang Zionis yang tadinya hanya memalsukan makam. Jangan dianggap remeh. Yang tadinya membelokkan sejarah, jangan dianggap remeh. Dan sampai harus ingat, Zionis itu genetikanya sama dengan Ba'awi, Yahudi Askenazi. Termasuk Belanda, Profesor Dr. Van der Burg dan Snoop Hogron itu juga genetikanya sama dengan Ba'awi, Yahudi Askenazi. Kulo itu begitu maos tulisan niku, Masya Allah, mereka sebetulnya sudah tahu bahwasanya Ba'awi itu saudara bagi Stalin, sing anak Uni Soviet, sing gawe komunis. Mulanya Ba'awi apa itu Yaman Selatan gawe negara komunis, oleh negara Islam. Nanti teman Indonesia negara komunis seperti yang tadi disitakan juga. Dan ternyata bukunya juga banyak. Kalau saya baru mengatakan itu apa komunis, pergerakan komunis di Indonesia dipimpin di Habib Kabir Musa, itu Habib Musa Al-Munawwar, termasuk Ahmad Al-Aidid, Ahmad Ja'far Al-Aidid, si juga masanya BN Aidid, si dipateni duduk kiai ulama baik, tapi jenderal pertempuran para pahlawan negara kita dipecundangi, pancingan misi sudah sumur, penyiksaan yang sangat luar biasa terhadap gembongnya adalah seorang Habib, termasuk ngebom dia adalah di antara gembong ada Muhammad Fakhrul Barakbah, termasuk Ahmad Sufyan bangsa Barakah, semua dari Pak Amri. Kenapa? Genetikanya dari Yaman kota komunis. Pantes jari apa namanya, jari Pak Agus Wiyoto ngendiko bahwa komunis itu sebetulnya bukan tahap orang Indonesia. Orang Indonesia tidak mengenal komunis, tapi adanya animisme, dinamisme, Buddha, Hindu, Islam ada. Komunis sejarahnya abad ke-19. Ternyata apa? Yang mendatang adalah Belanda dan Pak Amri. Menurut cerita dan sejarahnya adalah Heinz Schnecklier. Ternyata Heinz Schnecklier juga bekerja sama dengan Pak Amri mengembangkan komunis yang ada di Indonesia. Ternyata genetikanya juga sama, Yahudi Askenazi. Sekali sing anak Uni Soviet dari Belanda, dari Belanda, Profesor Dr. Slobodan dan Van der Burg, termasuk juga Heinz Schnecklier, termasuk Pak Amri. Zionis ternyata satu keluarga. 200 tahun yang lalu saya yakin mereka berkeluarga itu ngerti, mereka paham, mereka berkeluarga. Tapi 200 tahun kemudian kita baru paham akibat ada tes DNA. Gusti Allah bukan tes DNA, ternyata bis ketemu tes DNA. Subhanallah, DNA-nya Profesor Dr. Snoop Hogron, DNA-nya Van der Burg, Stalin komunis Ba'awi, ternyata DNA-nya sama. Ternyata mereka satu keluarga. Kita buta sejarah. Mereka 200 tahun yang lalu udah jatuh, mereka sudah paham bahwa mereka itu keluarga. Jadi kita semua jangan tertipu atas nama agama berjubah dan jenggot. Paham benar? Paham?
Bisa aja suwe-suwe kok kadang sampai pingsan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين والصالحين. اللهم اغفر لنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Monggo kita besarkan perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dengan naskah sabilillah nggih. Anggotanya diperbanyak siap benteng Indonesia, saya bentengi ulama, siap bentengi NU. Ojo wedi-wedi ya. Sing wedi ora usah NU. Hadza wa fadlu amrillah wallahu basirun bil ibad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.